Dan kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Eka Rima di Lumajang, Jawa Timur. Halo, selamat sore. Eka, bagaimana kemudian saat ini aktivitas terkini Gunung Semeru? Apakah kemudian ada peningkatan atau masih sama dengan kemarin, Eka? Ya, Bram, terkait dengan status dari Gunung Semeru sendiri masih berada di status awas, yakni level 4. Dan sekitar 2 jam yang lalu juga berlangsung hujan yang cukup lebat, sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh BMKG bahwa diperkirakan hari ini di area Gunung Semeru akan terjadi hujan yang intensitasnya cukup lebat. Dan tadi hujan berlangsung sekitar hampir 1 jam. Bahkan di tempat saya berada saat ini tadi juga hujan juga cukup lebat. Terkait dengan hal itu, apakah ada implikasinya terhadap area yang perlu diwaspadai oleh warga dengan adanya hujan yang cukup lebat tersebut? Bersama saya sudah ada Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang. Pak, ada informasi terbaru tidak, Pak, dampak pasca hujan yang cukup lebat tadi? Terima kasih. Jadi pasca erupsi kemarin sampai dengan hari ini getaran APG sudah tidak terekam. Tapi yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama, material yang menumpuk hasil dari APG itu apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat, kemudian durasinya agak panjang, itu akan membawa banjir, membawa material, dan menimbulkan letusan-letusan sekunder yang bahayanya hampir sama dengan APG. Itu harus kita waspadai. Makanya di sepanjang aliran, kemudian 500 meter di kanan kiri di sepanjang aliran lahar itu kita akan sterilkan, tidak boleh ada aktivitas masyarakat dalam bentuk apapun. Kami mendapat informasi bahwa masih ada warga beberapa yang di zona merah itu enggan untuk dievakuasi. Ini seperti apa, Pak, nanti penanganannya? Iya, kalau terkait warga yang enggan, kita mengupayakan dengan segala cara. Karena apa? Bagaimanapun juga itu untuk kepentingan mereka. Jadi kita ajak, kita himbau, kita dekati. Dengan terakhir nanti apabila tetap tidak mau, ya kita menggunakan pendekatan yang represif tapi untuk kebaikan mereka. Upaya-upaya itu kan kita menjaga yang mulai erupsi kemarin sampai dengan hari kedua ini kita kan alhamdulillah nihil korban. Nah itu kita upayakan, kita jaga sampai dengan masa tanggap darurat 14 hari ini gitu. Kalau saya lihat kan masih ada saja di titik-titik merah ini warga memaksa untuk masuk, personil yang disiagakan, Pak, untuk melakukan langkah antisipasi. Ya, hari ini, sore ini kita persiapan, Pak Bupati langsung akan melaksanakan rapat koordinasi beserta seluruh Satgas. Salah satunya prioritasnya adalah kita membuat skema bagaimana akses menuju zona-zona merah itu kita portal, kita tutup, kemudian ketat, ada larangan di situ tidak boleh ada keluar masuk masyarakat. Kemudian kita lakukan penyisiran nanti di zona-zona merah itu, kita harapkan malam hari ini seluruh masyarakat yang beraktivitas di zona merah itu sudah bisa kembali ke tempat-tempat evakuasi. Apakah ada informasi tertentu dari PVMBG yang perlu diwaspadai dan perlu langkah taktis dari BPBD? Ya, jadi yang pertama peningkatan level dan status Gunung Semeru ini dari level 3 siaga ke level 4 awas ini, implikasinya kan radius 19 kilo tidak boleh ada aktivitas. Kemudian yang kedua, aktivitas vulkanis Semeru ini sekarang ini kan fluktuatif, tidak bisa kita prediksi. Makanya dengan status awas itu kita menyikapinya dengan Pak Bupati mengeluarkan SK tanggap darurat selama 14 hari. Nah, di saat itulah kita juga tahu di bulan Desember ini adalah puncaknya musim penghujan. Nah, kondisi awas Semeru, material erupsi, APG, kemudian kita mendapatkan hujan akan menimbulkan ancaman yang lebih besar terkait dengan keselamatan masyarakat di sepanjang aliran di zona merah itu. Nah itulah yang kita upayakan untuk kita hindari. Mudah-mudahan tidak terjadi dan masyarakat bisa patuh, masyarakat bisa tertib, mematuhi segala bentuk himbauan, peringatan dini yang diberikan oleh pemerintah. Apakah ada zona atau area pengungsian warga di sana yang belum bisa diakses oleh tim BPBD? Kalau sampai saat ini semuanya bisa diakses. Kemudian di zona merah, alhamdulillah buktinya di hari pertama mulai pagi sampai siang kita evakuasi, kita lakukan penyisiran dan alhamdulillah semuanya bisa ke zona-zona aman. Terima kasih banyak Pak Patria, kami tunggu informasi selanjutnya.
Dan Bram, itu tadi situasi terkini yang perlu diwaspadai oleh warga dan potensi-potensi bahaya apa yang mungkin akan diterima oleh warga ketika tetap tidak mau dievakuasi atau tidak mau pindah dari zona merah tersebut karena memang itu merupakan zona yang cukup berbahaya. Demi kepentingan warga, tentunya warga diharapkan untuk bisa dengan legowo atau lega hati berpindah dari zona merah tersebut ke area-area aman. Jika memang tidak ingin tinggal di area pengungsian, maka mereka akan diizinkan untuk tinggal bersama saudara atau nanti dipersilakan untuk tinggal di huntara dan nanti pemerintah akan memfasilitasi seperti apa kebutuhan mereka semuanya. Untuk saat ini data terakhir ada sekitar 1.970 pengungsi yang tercatat di 12 titik tersebut, termasuk diantaranya adalah yang ada di huntara. Sementara masih ada kemungkinan ada penambahan pengungsi-pengungsi yang lain yang ada di titik-titik tertentu yang mereka saat ini masih diupayakan untuk dievakuasi oleh tim BPBD dan juga Basarnas yang masih melakukan penyisiran hingga saat ini. Dari hujan yang cukup lebat tadi, intensitasnya bisa diketahui bahwa itu memang ada potensi-potensi bahaya di sana yang harus dihindari oleh warga. Sementara untuk saat ini memang masyarakat yang sebelumnya mereka karena ada kekhawatiran, kemudian ada rasa trauma tentunya yang masih disimpan karena baru 1 tahun terjadi dan kali ini terjadi di tanggal yang sama dan di bulan yang sama, tentunya ada kekhawatiran tersendiri yang mereka hadapi dan juga ada rasa trauma sendiri yang mereka masih harus hadapi, maka warga memilih untuk tinggal di pengungsian. Namun setelah itu di hari kedua mereka banyak memilih untuk kembali ke area zona merah tersebut untuk mengamankan barang-barang mereka. Namun di malam hari mereka akan tetap tinggal di pengungsian atau di rumah-rumah saudara. Dan beberapa warga juga memilih untuk tinggal di area-area yang memang zonanya memang sangat aman untuk ditinggali di sana, misalnya di tempat sanak famili. Dan yang perlu diketahui bahwa sebagian besar warga yang mereka memiliki hewan ternak terpaksa harus menjual hewan ternak mereka karena memang tidak memiliki tempat untuk bisa melakukan proses pemeliharaan terhadap hewan-hewan tersebut. Jika pagi hari tadi saya sempat menemui sekitar 6 orang menjual kambing mereka, dari 6 ekor kambing dijual seharga 13 juta rupiah. Nah, diharapkan ini menjadi salah satu hal yang bisa difasilitasi oleh pemerintah atau oleh pihak terkait untuk bisa memberikan area bagi hewan-hewan ternak untuk bisa dipelihara di sana dan juga dirawat di sana sehingga warga tidak terpaksa menjual hewan ternak mereka akibat rasa ketakutan atau memang tidak memiliki area untuk perawatan hewan ternak mereka. Bram. Baik, tentu harapannya terkait evakuasi tadi bisa berjalan dan ada kelegaan hati begitu dari para pengungsi untuk mau kemudian berpindah untuk keselamatan mereka. Terima kasih atas laporan dan juga elaborasi Anda, korespondensi Indonesia Eka Rima dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.